Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan channel Insan Ika Official. Bersama saya Insan Ardiansyah. Hari ini kita akan membahas bagaimana perjalanan saya sampai divonis sebagai pasien gagal ginjal. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Tahun 2010 saya sudah divonis menderita batu ginjal. Batu ginjal ada di dua ginjal saya, menutupi saluran kencing. Jadi saat itu saya dinyatakan sebagai penderita GGA atau gagal ginjal akut. Dibutuhkan waktu 3 bulan untuk cuci darah, menurunkan kreatin agar dokter bisa melakukan operasi batu ginjal. Setelah 3 bulan saya rutin cuci darah, dokter melakukan tindakan operasi lewat bawah dengan sebuah alat, saya kurang tahu namanya, dan juga kamera. Jadi alatnya dimasukkan lewat alat kelamin, lalu menembak batu di dalam ginjal dari dalam, dikeluarkan lewat kateter. Selain itu tindakannya adalah tembakan laser ESWL. Saya melakukan tembakan laser ESWL sekitar 4 kali. Pada tahun 2010 itu nggak di cover oleh BPJS, atau karena saya memang pekerja swasta, jadi nggak ada askes. Jadi waktu itu kita habis-habisan, habis sekitar 50-an juta. Setelah vonis batu ginjal selesai, operasi berhasil, dokter melakukan evaluasi dan menyatakan bahwa ginjal kiri saya tidak berfungsi, sedangkan ginjal kanan mulai berkurang fungsinya. Dokter mewanti-wanti untuk bergaya hidup sehat dan menjaga agar ginjal kanannya tetap bekerja. Seiring berjalannya waktu, 2016 saya mulai kena hipertensi. Hipertensi karena memang tuntutan pekerjaan saya yang saat itu berubah, bekerja menjadi salah satu distributor makanan ringan yang harus memulai lagi dari awal. Saya tanpa kenal waktu, siang dan malam saya harus mengambil sendiri barang di pabrik, mengirimkannya ke konsumen atau mengirimkannya ke pasar-pasar. Jadi hampir tidak mengenal waktu, pagi ataupun siang ataupun malam kita tetap di jalan. Saya kena hipertensi, setelah itu disarankan dokter untuk minum obat hipertensi. Tahun 2019 saya sempat mengalami pecah pembuluh darah di kepala. Alhamdulillah saat itu yang pecah adalah di bagian hidung. Jadi darah keluar dari hidung, darah keluar dari hidung, dan sempat juga
dibawa ke IGD. Alhamdulillah pihak IGD menjalankan tugasnya dengan tepat dan cepat, sehingga darah saya dapat dibungkam, tidak keluar lagi. Sempat 2 kali saya mengalami pecah pembuluh darah di hidung. Tahun 2020 saya kontrol ke rumah sakit, kebetulan ke dokter urologi karena kita punya riwayat batu ginjal. Dari dokter urologi diperoleh kesimpulan bahwa timbul lagi batu ginjal setelah 10 tahun operasi. Lokasinya di sebelah kiri, lokasi yang ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi. Akhirnya dokter melakukan operasi pembedahan untuk diangkat batunya. Bulan 3 bulan pasca itu atau bulan Januari kembali lagi periksa ke dokter. Dokter menyatakan bahwa sudah bebas dari batu ginjal. Bulan Maret saat pertengahan puasa saya merasa mendapat serangan hipertensi lagi. Sempat cek saat itu tensinya 240, karena kebetulan saya pinjam punya saudara alat tensi. Saya cek 240/110. Dapat beberapa hari setelah itu, yang saya rasakan adalah badan semua terasa sakit, non sewu, mohon maaf, BAB, selalu yang keluar adalah darah segar, mirip diare. Lama-kelamaan darah segar ini berubah menjadi warna hitam, dan juga BAB saya warna hitam. Demikian juga dengan saat saya di kerjaan, saya selalu merasa mengantuk dan ingin tidur. Kondisi itu membuat saya ingin lari ke IGD lagi untuk melakukan tes laboratorium. Jadi setelah dilakukan tes laboratorium, dokter memberikan hasil bahwa kreatin saya tinggi, ureum juga tinggi, dan saat itu juga dilakukan operasi pemasangan double lumen. Double lumen adalah alat bantu untuk pasien yang akan melakukan cuci darah. Esok harinya baru dilaksanakan cuci darah selama 4 jam. Dan saya divonis sebagai pasien gagal ginjal kronis level 5 oleh dokter penyakit dalam. Semoga dari penjelasan saya ini teman-teman bisa menjadi lebih perhatian, lebih care pada kondisi tubuhnya. Sayangi tubuhmu sendiri, karena kalau kita melihat tren yang masa kini, anak-anak muda dimanjakan dengan minuman-minuman yang beraneka rasa, dengan pemanis buatan, bahkan kopi yang banyak pilihannya pun menjamur di setiap kota. Saya yakin kedepannya akan banyak anak-anak muda yang terkena diabetes ataupun hipertensi.
Semoga cerita ini bisa menginspirasi Anda semua. Perhatikan kesehatan Anda semua. Kedepannya saya akan bercerita kembali tentang keseharian dari penderita gagal ginjal. Oh iya, satu lagi. Jadi total sekarang saya menjalannya sudah 8 bulan. Dari bulan Maret atau akhir Maret sampai awal April, sampai sekarang bulan November.